Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, membadu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Yasin dari kelompok 1 Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok saya yang nanti akan mempresentasikan mengenai kondisi bangsa Arab pra-Islam atau kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Di sini memiliki 3 poin. Yang pertama adalah poin kondisi geografis bangsa Arab atau letak geografis bangsa Arab. Yang kedua adalah kondisi sosial dan budaya bangsa Arab. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Untuk poin yang pertama mengenai kondisi geografis bangsa Arab, ini nanti akan diterangkan oleh teman kami Azza Nabilatul Zahriyah, dan yang poin kedua akan diterangkan oleh Risma Ainul Hidayati dan Faiza Humaira, ini mengenai kondisi sosial dan budaya bangsa Arab, dan yang terakhir mengenai kepercayaan bangsa Arab pra-Islam akan diterangkan oleh Putri Erina Khalis. Oke, baik. Untuk yang pertama, tidak usah lama-lama. Untuk yang pertama adalah mengenai kondisi geografis, akan diterangkan oleh Azza Nabilatul Zahriyah. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Nabilatul Zahriyah dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kondisi geografis Jazirah Arab pra-Islam. Secara bahasa, Jazirah artinya semenanjung, sedangkan Arab artinya padang pasir, tanah gundul dan gersang. Letak geografis Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di bagian barat, sedangkan di bagian timur dibatasi dengan Teluk Arab dan sebagian besar negeri Irak Selatan. Pada bagian selatan dibatasi dengan Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia. Yang terakhir bagian utara. Bagian utara dibatasi dengan negeri Syam dan sebagian kecil negara Irak. Kondisi di semenanjung Arab ialah wilayahnya tandus. Suhu panas di sana dapat mencapai 50 derajat. Karena intensitas turun hujan pun di sana sangatlah jarang. Dan pada setiap sudutnya Jazirah Arab dikelilingi oleh gurun pasir. Kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti menjadi benteng pertahanan yang kokoh, karena tidak memperkenankan dari negara lain untuk menjajahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mbak Azza Nabilatul Zahriyah mengenai penjelasannya tentang kondisi geografis bangsa Arab. Dan poin yang kedua, untuk poin yang kedua, kondisi sosial dan budaya akan diterangkan oleh Risma Ainul Hidayati dan Faiza Humaira. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ainul Hidayati dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial bangsa Arab pra-Islam. Jadi Arab itu termasuk ras atau rumpun Kaukasoid, sebagaimana ras-ras yang menempati daerah Mediterranean, Alpin, Nordik, dan juga India. Pada saat itu, bangsa Arab hidup berpindah-pindah atau biasa yang disebut dengan nomaden. Kenapa demikian? Karena pada saat itu mereka hidup di daerah gurun pasir yang sangat kering dan juga minim akan turunnya hujan. Oleh karena itu, mereka pindah dari tempat satu ke tempat yang lain untuk mencari daerah yang menghasilkan atau terdapat padang rumput dan juga genangan air setelah turun hujan. Hal itu dikarenakan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan juga hewan ternak mereka, sehingga mereka mencari tempat yang sangat strategis akan adanya rumput dan juga hal itu sangat berbeda dengan penduduk perkotaan, terutama penduduk pesisir, pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Mereka bisa berkembang baik di daerah tersebut, terutama penduduk pesisir yang lebih makmur hidupnya daripada penduduk Badui atau pedalaman. Dari hal tersebut,
terjadilah reaksi antara penduduk kota dan juga penduduk Baduy atau pedalaman. Aksi dan reaksi antara penduduk kota dengan masyarakat gurun ini dimotivasi oleh desakan kuat dari kebutuhan pribadi masing-masing. Jadi masyarakat gurun ini sangat bersikeras sekali untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan yang tidak mereka miliki dan dimiliki oleh penduduk kota. Jadi mereka sampai melakukan tindak kekerasan seperti penyerbuan atau bahkan sampai jalan damai yang berupa barter untuk mendapatkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka butuhkan dan dimiliki oleh penduduk kota. Masyarakat yang hidup nomadik maupun yang menetap hidup dalam budaya kesukuan. Beberapa kelompok keluarga membentuk kelompok kabilah dan beberapa kelompok kabilah membentuk kelompok kesukuan dan dipimpin oleh saih. Keadaan ini menjadikan loyalitas terhadap kabilah sangat tinggi dan di atas segalanya. Merupakan fenomena yang universal yang berlaku di setiap waktu dan daerah. Bila mereka yang sesama kabilah loyal karena mereka masih kerabat, tapi berbeda halnya dengan mereka yang berbeda kabilah karena mereka tidak menganut kesetaraan, yakni yang kuat di atas dan yang lemah berada di bawah. Hal ini tercermin misalnya dari tatanan rumah di Makkah pada saat itu. Jadi yang paling depan, yang paling dekat dengan Ka'bah yaitu merupakan rumah-rumah Quraisy yang merupakan penguasa dan yang paling terhormat. Dan di belakangnya lagi disusul oleh kabilah-kabilah yang kedudukannya mungkin di bawahnya dari Quraisy tersebut. Dan sampai yang terakhir yang kedudukannya paling rendah yaitu merupakan kaum budak dan kaum Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Maira. Di sini saya akan menjelaskan budaya Arab pra-Islam. Jadi mengenai budaya Arab pra-Islam di sini, yaitu seorang wanita dan laki-laki bergaul secara bebas, bahkan tidak ada batasan sama sekali. Seorang wanita bisa bercampur baur dengan laki-laki itu sebanyak 5 orang, bahkan lebih. Dan ini adalah hal yang biasa bagi masyarakat Arab dan bukan suatu aib dari keturunannya. Banyak sekali contoh-contohnya. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah pernikahan spontan. Pernikahan spontan terjadi ketika seorang laki-laki menemui laki-laki lain untuk dijadikan sebagai wali, kemudian mereka menikah secara langsung setelah seorang laki-laki menyerahkan mas kawin kepada seorang perempuan. Yang kedua itu ada seorang laki-laki mendatangi perempuan itu sesuka hati, jadi kapanpun saja mereka datang. Yang ketiga itu adalah pernikahan istibda. Pernikahan istibda di sini adalah di mana seorang suami meminta seorang istri agar berhubungan dengan laki-laki lain. Tujuannya adalah agar mendapatkan keturunan yang baik dan cerdas. Dan yang terakhir adalah seorang wanita dan laki-laki itu bisa berhimpun dalam satu medan peperangan, di mana nanti di pihak yang menang bisa menawan pihak yang kalah sesuka hati mereka. Banyak sekali hal-hal yang menyangkut hubungan wanita dan laki-laki di luar kewajarannya. Di antara kebiasaan yang sudah dikenal akrab masyarakat Arab itu adalah soal poligami. Jadi mereka berpoligami tiada batasnya. Mereka bebas memiliki banyak istri tanpa dikehendakinya. Bahkan mereka bisa menikahi janda bapaknya, entah karena dicerai atau ditinggal mati. Hak perceraian ada di tangan kaum laki-laki tanpa ada batasannya. Maka tidak heran jika peperangan antar suku menjadi ciri khas masyarakat ini. Rendahnya harga wanita seakan-akan menjadi akibat dari keadaan masyarakat yang suka berperang tersebut. Nah, akibat tradisi peperangan ini, kebudayaan mereka tidak berkembang. Bahan-bahan sejarah Arab pra-Islam langka didapatkan di dunia Arab dan dalam bahasa Arab. Nah, Ahmad Salabi menyebutkan sejarah mereka hanya dapat diketahui dari masa kira-kira 150 tahun yang lalu menjelang kelahirannya agama Islam. Pengetahuan itu diperoleh dari syair-syair yang beredar di kalangan para perawi syair. Dengan begitulah sejarah dan sifat masyarakat Arab dapat diketahui, antara lain dengan semangat tinggi untuk mencari nafkah, sabar menghadapi kekuasaan alam, dan juga dikenal sebagai masyarakat yang cinta akan kebebasan. Dengan kondisi yang seperti tidak pernah berubah itu, masyarakat Baduy pada dasarnya tetap berada dengan bangsa-bangsa yang masih di taraf permulaan perkembangan budaya. Budaya dengan bangsa lain, hampir seluruh penduduk Baduy adalah penyair.
Lain halnya dengan penduduk kota yang memiliki kemajuan peradaban, sejarah mereka dapat diketahui lebih jelas. Mereka mengalami perubahan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Mereka telah mampu berkarya seperti membuat alat-alat dari besi, bahkan sampai mendirikan kerajaan-kerajaan. Sampai pada Nabi Muhammad SAW, sampai pada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Daerah-daerah tersebut masih merupakan kota-kota perniagaan, sebagaimana diketahui bahwa daerah tersebut merupakan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Sebagaimana masyarakat Baduy, penduduk daerah ini juga pandai bersyair. Biasanya syair-syair dibacakan di pasar-pasar. Pasar yang paling terkenal di Arab itu adalah pasar Ukas. Nah, fakta yang tadi merupakan pengertian dari jahiliyah yang tersebar luas di antara kita. Perlu diuruskan kembali agar tidak terulang salah pengertian. Jadi pengertian yang tepat untuk masa jahiliyah bukanlah masa kebodohan. Tetapi mereka itu adalah masa tidak mengenal agama tauhid yang menyebabkan minimnya moralitas. Jadi intinya seperti ini. Dulu bangsa Arab memang jauh dari kata baik dan jauh dari kata sempurna, karena mereka memang belum mengenal tauhid. Bukan masa jahiliyah. Memang kita katakan masa jahiliyah, tapi masa jahiliyah itu kita artikan sebagai masa kurangnya tauhid, masa belum tahunya tauhid. Jadi mereka berbuat sesuka hati mereka. Banyak sekali perbuatan-perbuatan mereka yang menyelimpang dari ajaran agama. Yang paling sering itu adalah mengubur anak perempuan, karena mereka menganggap anak perempuan itu adalah membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Mereka minuman keras, mereka berjudi, mereka melakukan hal-hal yang bercangkup dalam ajaran kita itu adalah sebagai dosa besar. Jadi mereka itu bukan masa bodoh atau masa kemunduran, tapi memang mereka belum mengetahui tauhid yang sebenarnya. Lalu dengan seiring perkembangannya waktu, perkembangan zaman, sekarang masyarakat Arab sudah mengenal tauhid yang sebenarnya. Baik, terima kasih untuk penjelasan mengenai kondisi sosial dan budaya. Untuk selanjutnya, poin yang terakhir mengenai kepercayaan bangsa Arab pra-Islam akan diterangkan oleh Putri Erina Kholis. Kepadanya saya persilakan. Zaman jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Ada golongan yang mengingkari Sang Pencipta dari hari kebangkitan. Ada golongan lainnya yang sungguh pun ia mengakui adanya Allah, namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Ada lagi golongan lainnya yang menyembah berhala. Agama yang ada pada saat itu antara lain: 1. Yahudi. Agama ini dianut orang-orang Yahudi yang bermigrasi ke Jazirah Arab. 2. Nasrani atau Kristen. Agama ini masuk ke kabilah-kabilah Ghosasina dan Al-Munadirah. 3. Majusiyah. Sebagian sekte Majusi masuk ke Jazirah Arab di Bani Tamim. Syirik atau paganisme. Kepercayaan dengan menyembah patung berhala, bintang-bintang, dan matahari yang oleh mereka dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. 5. Al-Hunafa. Meskipun pada waktu hegemoni paganisme di masyarakat Arab sedemikian kuat, tetapi masih ada beberapa orang yang dikenal sebagai Al-Hanafiyun atau Al-Hunafa. Mereka tetap berada dalam agama yang hanif, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, serta menunggu datangnya kenabian. Baik, terima kasih untuk semua penjelasan tadi. Penjelasan mulai dari letak geografis atau kondisi geografis, kondisi sosial budaya, dan kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Baik, untuk kesimpulannya adalah kondisi geografis bangsa Arab itu terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian tepi dan bagian tengah. Salah satu kota di dalamnya adalah ada Madinah yang biasa disebut atau terkenal disebut dengan sebutan Yasrib. Terus secara geografis Madinah lebih baik dari Makkah. Madinah itu lebih baik dari Makkah karena terletak pada jalur rempah-rempah yang menghubungkan antara Yaman dan Suriah. Nah, bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah. Bangsa Arab hidup berpindah-pindah atau nomaden sebutannya. Berbeda halnya dengan penduduk perkotaan, aksi dan reaksi antara penduduk kota dengan masyarakat gurun dimotivasi oleh desakan kuat untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Nah,
Masyarakat baik nomadik maupun yang menetap hidup dalam berbudaya kesukuan. Para wanita dan laki-laki begitu bebas bergaul, malah untuk berhubungan yang lebih dalam pun tidak ada batasan. Nah, sementara itu dari segi keyakinan pada zaman jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada Yahudi, ada Nasrani atau Kristen, ada Majusiyah, ada Majusi atau penyembah matahari, ada syirik atau paganisme, dan ada al-hunafa. Di antara beberapa agama dan kepercayaan tersebut, paling terkenal adalah penyembahan terhadap berhala yang jumlahnya mencapai 360 buah. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang paham atau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kelompok kami. Oke, sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.